Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Praitno. Baik Bapak Ibu sahabat pendidik, pada video kali ini saya hadir untuk menyapa dan mengajak bersama belajar untuk menyimak bagaimana menata ruang kelas ya, terutama dinding kelas untuk diubah, divariasikan ya, dihias agar bisa memotivasi siswa untuk belajar, untuk bermain, dan untuk melakukan aktivitas yang positif di dalam kelas. Baik Bapak Ibu sahabat pendidik, ini juga tidak terbatas pada PAUD, tetapi untuk kelas rendah ya, misalnya kelas 1, 2, 3 juga bisa diterapkan. Tentu saja untuk kelas-kelas yang tinggi ya, itu bisa sesuaikan ya dengan bentuk dan jenis hiasannya. Namun konsep untuk menghias kelas ini bisa dimanfaatkan oleh semua guru ya, semua jenjang. Baik, mari kita ikuti bersama. Inilah 7 ide hiasan dinding kelas TK PAUD agar ruang belajar jadi asik dan menyenangkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu guru, sahabat pendidik semuanya ya? Tentu kita mengharapkan ya terciptanya suasana, ruangan, tempat untuk bermain belajar pada siswa PAUD maupun para siswa SD. Tentunya ini bisa menyemangati mereka dan memotivasi mereka untuk belajar ya, sehingga anak bisa betah belajar di sekolah. Nah, untuk itu mari kita simak ya seperti apa ide-ide untuk menghias kelas, ruang kelas agar bisa menciptakan motivasi belajar siswa. Untuk itu, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup-grup WA teman-teman guru lainnya agar mendapatkan yang bermanfaat. Terima kasih ya, mari kita ikuti. Inilah ya suasana ruang kelas, ruang belajar, ruang bermain untuk anak-anak PAUD maupun jenjang lainnya ya. Bikin kelas lebih hidup dengan ide kreatif hiasan dinding kelas TK PAUD berikut ini. Yuk kita simak. Halo para guru kreatif di manapun Bapak Ibu Saudara rekan-rekan pendidik bertugas. Apakah Bapak Ibu semuanya sedang mencari inspirasi untuk hiasan dinding kelas TK PAUD? Jangan khawatir, karena saya telah mengumpulkan 7 ide hiasan dinding untuk kelas yang akan memikat perhatian anak-anak dalam sekejap. Artikel ini akan memberikan gambaran ya kepada Bapak Ibu, pada kita semuanya, segala yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang ceria dan penuh warna. Ayo mulai berkreasi bersama-sama. Inspirasi hiasan dinding kelas TK PAUD, SD ya, untuk kelas rendah. Buat Bapak Ibu guru TK PAUD, rekan sahabat pendidik ya, yang mau bikin ruangan kelas jadi hidup dan berwarna, simak inspirasi hiasan dinding kelas TK PAUD yang bisa dibikin, yang bikin ruangan kelas lebih hidup dan pembelajaran lebih menyenangkan. Pertama adalah hiasan dinding kelas TK PAUD, poster ya. Nah, di sini ini jenis poster. Tentu saja Bapak Ibu ya mendapatkan poster-poster ini ya bisa dari toko buku ya. Tentunya ini adalah bisa menjadi penunjang
dengan warna-warni hiasan ya, dengan poster warna-warni dan bentuk-bentuk yang menarik, serta isi dari poster tersebut mendukung pembelajaran, maka ini layak dan ini perlu dipajang di kelas ya, dengan penempatan, dengan ditempel sesuai dengan daya kreasi ya dan keindahan ya, tentu saja. Poster ini jadi ide hiasan dinding ya kelas yang paling simpel, sekaligus bisa jadi salah satu media pembelajaran untuk anak-anak TK PAUD di kelas. Selain itu, poster ini juga bisa dengan mudah ditemukan di toko mainan, toko alat tulis, dan bahkan pedagang kaki lima. Kita semua ya Bapak Ibu Guru bisa menempelkan beragam poster mulai dari gambar hewan, buah, alat transportasi, profesi, huruf, angka, dan lain-lain, agar anak-anak bisa belajar sambil melihat gambar yang lucu-lucu ya dan berwarna, dan itu akan menggugah anak untuk mencoba menebak, membaca ya, akhirnya menafsirkan dan menceritakan ya apa yang dilihatnya. Yang kedua ya, pertama tadi poster, yang kedua adalah hiasan dari kertas origami. Nah, tentu Bapak Ibu sahabat pendidik PAUD ya sudah tidak asing lagi ya dengan origami. Nah, kertas origami ini bisa dibentuk dengan untuk berbagai macam ya, baik hewan, buah, dan bentuk-bentuk lainnya. Untuk itu perlu Bapak Ibu sahabat pendidik ya, PAUD TK ya maupun kelas 1, 2, 3 SD, tentunya ini bisa dibentuk dengan warna-warni dan bermacam-macam bentuk ya, sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu di dalam membuatnya ya. Tentunya ini bisa ditempel di dinding ya. Ada bentuk misalnya burung, kipas, ada macam-macam misalnya bentuk kotak, persegi ya, dan sebagainya. Ide hiasan yang satu ini juga nggak kalah menarik buat menghias kelas TK PAUD agar lebih berwarna. Kertas origami ini bisa dengan mudah ditemukan di toko alat tulis dan tempat fotokopi. Warna dan motif serta ukuran yang bermacam-macam ini bisa beragam hiasan lucu ya, bisa dibikin beragam hiasan lucu. Bapak Ibu juga bisa mengajak siswa-siswinya ya, peserta didik, untuk membuat hiasan dari kreasi origami ini bersama-sama, baik dengan cara melipat jadi bentuk-bentuk unik ya, seperti pesawat kertas, perahu kertas, burung digunting ya, ditempel-tempelkan membentuk bunga yang simpel juga bisa ya, itu origami. Yang ketiga adalah hiasan dinding kelas TK PAUD, hiasan dari barang bekas. Nah, ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan ya melalui proyek itu barang-barang bekas ya, seperti botol minuman ya yang sudah ini dibersihkan lalu dibentuk bunga-bungaan ya, hiasan bunga seperti ini ya, ini dari botol bekas ya, ataupun gelas aqua bekas ya. Nah, ini bisa dicat warna-warni, tentunya bisa dibentuk sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu ya di dalam membentuk berkreasi ya. Nah, seperti ini dari barang-barang bekas atau istilahnya daur ulang untuk hiasan ya. Masih banyak lagi bentuk-bentuk yang berasal dari barang bekas. Nah, satu lagi hiasan kelas TK PAUD yang bisa dikerjakan bersama ya dengan siswa-siswi, yaitu prakarya simpel dengan menggunakan barang bekas. Dengan membuat hiasan dari barang bekas ini, selain bisa turut mengasah kreativitas, peserta didik juga sekaligus diajarkan untuk bisa mendaur ulang barang bekas dan biar edukasi tentang menyayangi lingkungan sekitar ya. Ini untuk proyek ya, bagus sekali nih.
Kemudian yang keempat adalah lukisan atau gambar. Nah, ini tentu para peserta didik ya, Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk menggambar, mewarnai. Nah, dari hasil-hasil siswa itu ini bisa digunakan untuk pajangan ya, untuk menghias ruang kelas. Ini biasa yang membanggakan ya. Jadi para siswa itu akan bangga, oh hasil karyanya terpajang, bisa dilihat oleh temannya dan bisa menyemangati ya untuk bisa lebih bagus lagi ya, karena melihat hasil yang ditunjukkan oleh temannya yang bagus. Nah, lukisan atau gambar yang dipajang adalah hasil dari karya siswa-siswi ya, peserta didik. Lukisan ini selain bisa membuat suasana kelas lebih berwarna, juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada anak ya, bahwa hasil karyanya itu terpajang ya. Nah, yang kelima adalah hiasan dinding kelas TK PAUD, yaitu dengan pohon-pohonan. Nah, pohon-pohonan ini bisa dibentuk dari kertas-kertas ya, kertas koran atau apa ya yang bisa di ini ataupun kain ya. Dibentuk pohonan ya. Ini bisa diberikan kata-kata yang berupa hafalan ya, berupa nama-nama nabi, misalnya nama-nama sifat nabi, kalaupun ini nama-nama kendaraan apa namanya, jenis-jenis kendaraan darat, laut, udara ya, itu juga bisa. Di sini sangat menarik ya. Jadi dengan hiasan yang menarik ini, para siswa itu akan tertarik untuk melihatnya. Dengan melihat, membacanya, akhirnya terinspirasi ya. Oh, jadi ada motivasi untuk mengenal ya, untuk belajar. Nah, ini seperti ini sangat bagus sekali. Hiasan kelas TK PAUD yang satu ini ya, bisa jadi salah satu pilihan yang bisa membuat ruang kelas lebih berwarna. Bapak Ibu juga bisa ya melukis pohon-pohonan di dinding kelas, lalu ditempelkan tulisan-tulisan yang terkait dengan cita-cita misalnya atau alfabet dan sebagainya. Selain dilukis, hiasan yang satu ini juga bisa dibuat dengan menempelkan kertas dan karton berwarna yang dilukis seolah-olah jadi sebuah batang pohon ya. Tentunya kreasi Bapak Ibu ya. Kami hanya memberikan referensinya ya, seperti apa. Nah, yang keenam adalah gantungan sedotan. Nah, ternyata Bapak Ibu, gantungan sedotan ini bisa dibentuk ya, walaupun tidak dipotong ya, ataupun dibentuk. Tentu saja secara sederhana ini bentukannya mudah ya. Dibentuk segitiga dengan warna-warni dan ditempel di dinding ya, seolah-olah seperti misalnya hiasan bendera ya. Nah, ini sangat baik sekali ya, dengan bisa dengan sederhana tetapi tidak membutuhkan bahan-bahan yang banyak ya. Ini bisa dicontoh ya. Hiasan berikut ini juga cukup mudah dibuat ya, ditemukan. Ajak adik-adik para siswa ya PAUD itu untuk membuat hiasan dari sedotan ya. Ini bisa dibentuk dengan berbagai bentuk ya. Selain seru, bisa mengasah kreativitas. Kegiatan membuat hiasan seperti ini juga bisa mengajarkan peserta didik untuk bisa memanfaatkan limbah sedotan plastik jadi barang lain seperti hiasan kelas berikut ini ya. Ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi sedotan plastik yang bekas untuk minum ya, itu dicuci kembali lalu dimanfaatkan untuk ini. Jadi tidak dibuang ya. Yang ketujuh, hiasan dinding kelas TK PAUD stiker jendela. Nah, di sini Bapak Ibu. Jendela ini ya bisa dihias ya. Misalnya di ruang kelas Bapak Ibu ya, sahabat pendidik PAUD SD ya. Ini tentunya jendela ini apalagi yang kaca itu ya, itu diharapkan bisa menjadi hiasan ya.
Dan ini supaya anak-anak itu melihat keindahan ya dari ini, sehingga anak-anak belajarnya akan semangat. Nah ini Bapak Ibu, bagaimana ini sederhana. Ini bahannya bisa dari kertas origami ya yang berwarna-warni dibentuk ya. Tidak perlu dicat atau lagi dihias yang dengan biaya mahal ya. Tentunya ini dengan kertas saja ya, kertas ditempel ya, dibentuk yang warna-warni. Tentu Bapak Ibu kreatif lah ya di dalam membuatnya. Jadi nggak cuma dinding dan langit-langit, jendela pun bisa menjadi sasaran untuk dihias agar ruangan kelas jadi semakin hidup dengan menempelkan stiker-stiker lucu berwarna-warni di jendela kelas. Pasti peserta didik akan senang dan semangat ya di dalam belajar. Demikian Bapak Ibu ya, sahabat pendidik, untuk jenjang PAUD, SD juga ya untuk kelas 1, 2, 3. Untuk jenjang SMP, SMA, SMK tentunya ini lebih artistik ya, dengan hiasan yang menarik ya. Nah demikian ya, semoga ini bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu sahabat pendidik di dalam menghias kelas. Nah kita serahkan kepada para siswa ya untuk jenjang SD kelas tinggi, SMP, SMA, SMK. Tentunya siswa diberikan kreativitas ya untuk bisa menghias kelas untuk tempat belajar agar nyaman, memotivasi, dan bisa kerasan ya atau nyaman di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang keliru, dan semangat terus Bapak Ibu ya. Kita implementasikan kurikulum Merdeka ini dengan banyak kreasi ya. Tentu saja ini tujuannya adalah agar siswa bisa belajar bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya ya. Simak channel Presno Berbagi, simak channel Up to Date Mas Guru. Di situ banyak konten-konten yang memotivasi para guru, informasi tentang IKM ya, maupun tentang kedinasan ya. Baik, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.